Catatan harian hari tanggal 3 Juni 2021. Peristiwa apa saja yang terjadi di tanggal 3 Juni? Catatan harian kedua yaitu tanggal 3 Juni 2021. Jadi, tentunya bukan hari ini ya, tanggal 3 Juni 2021. Yang akan kita bahas yaitu peristiwa apa saja yang telah terjadi di tanggal 3 Juni. Oke, langsung saja kita buka materinya hari ini. Untuk tanggal 3 Juni banyak sekali peristiwa yang terjadi ya. Hari ini dalam sejarah 3 Juni. Yang pertama yaitu meletusnya perang Opium 1. Perang Cina melawan Inggris. Pada tanggal 3 Juni 1839, perang antara Inggris dan Cina yang disebut sebagai Perang Opium 1 meletus. Peristiwa itu merupakan salah satu sekian banyak peristiwa yang bersejarah yang layak dikenang pada hari ke-154 sampai hari ke-155 dalam tahun kabisa sesuai sistem kalender Gregorian, yaitu tanggal 3 Juni. Selain perang Opium 1, masih banyak peristiwa bersejarah lain yang terjadi tepatnya pada tanggal 3 Juni. Berikut beberapa peristiwa selain perang Opium 1 pada 3 Juni yang sudah kita baca dari situs solopost.com. Langsung saja, pada tahun 713 Masehi, Kaisar Bizantium Philippus digulingkan dan diasingkan oleh tentara pemberontak dari kawasan Trans dekat Turki. Selain diturunkan dari tahtanya dan diasingkan, Philippus juga dibuat buta. Kejam ya. Kemudian ia digantikan sekretarisnya Artemius yang kemudian menyandang nama Anastasius II. Berikut kejadian nomor 3. Bertepatan pada tanggal 3 Juni pada tahun 1621, perusahaan perdagangan Hindia Barat Belanda diberikan hak untuk memonopoli sebagian tanah Amerika yang lantas disebut sebagai New Netherlands. Kini kawasan New Netherlands menjadi bagian dari kota New York, New Jersey, Delaware, dan Connecticut di Amerika Serikat. Next. Pada tahun 1839, Kaisar dinasti Qing dari Cina, Ling Zixiu, memberikan perintah kepada pasukannya untuk menghancurkan opium atau candu yang dikirim oleh Inggris untuk dijual di Cina. Ling Zixiu tak ingin Inggris memonopoli perdagangan di kawasan yang ia kuasai. Peristiwa itu kemudian memicu terjadinya perang Opium 1 antara Inggris dan Cina yang pertama tadi ya. Pada tahun 1940, pasukan Jerman mulai membombardir kota Paris, Prancis. Sebagian besar warga sipilnya dan anak-anak di sekolahan menjadi korban dari peristiwa tersebut. Pengobahan itu bertujuan agar Prancis tetap tunduk terhadap Jerman. Memang pada zaman Perang Dunia II itu Jerman Perang Dunia I atau II? 1942, bertepatan pada tanggal 3 Juni, pasukan Jepang mengebom Pulau Unalaska di Alaska, Amerika Serikat, dan memulai operasi Kepulauan Aleutian.
operasi yang bertujuan untuk merebut kepulauan Aleutian di kawasan Alaska dari tangan Amerika Serikat. Berlangsung sampai 15 Agustus 1943 dan berakhir dengan kekalahan Jepang dari Inggris. Selanjutnya pada tahun 1943 pasukan Uni Soviet itu dulu ya, sekarang jadi Rusia. Pasukan Uni Soviet menembak jatuh 162 pesawat tempur milik Jerman yang menyerang kota Kursk, Rusia. Menembak jatuh 162 pesawat tempur milik Jerman yang menyerang kota Kursk di Rusia. Jerman menggunakan sedikitnya 500 pesawat tempur untuk melancarkan serangan selama 10 jam ke kota Kursk. Peristiwa itu memicu pertempuran Kursk yang dimenangi oleh Soviet. Soviet belum campur dengan Rusia dulu. 1947 Presiden Insinyur Soekarno meresmikan Penggabungan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI dengan milisi rakyat Indonesia. Gabungan itu kemudian dinamai Tentara Nasional Indonesia yang namanya digunakan sampai saat ini. Selanjutnya pada tahun 1999 India dan Pakistan kembali berperang merebutkan wilayah distrik Kargil, Kashmir. Pihak India menuding tentara Pakistan telah melanggar wilayah perbatasan, sedangkan pihak Pakistan mengaku hanya ingin merendahkan tentara Pakistan mengaku hanya ingin meredahkan pemberontakan di Kargil. Setelah pertempuran usai, wilayah Kargil sebelumnya milik Pakistan justru berhasil dikuasai oleh India. Selanjutnya pada tahun 2006, Montenegro menyatakan kemerdekaannya dan menjadi negara berdiri sendiri setelah sebelumnya merupakan bagian dari Uni Serbia. Montenegro dunia berselang Uni Serbia Montenegro yang didirikan sejak 4 Februari 2003 dinyatakan bubar. Maksudnya 2 hari berselang Uni Serbia Montenegro didirikan, sejak 4 Februari 2003 dinyatakan bubar. Uni Serbia intinya maksudnya gini, Montenegro ini selama ini di bawah kepemimpinan Uni Serbia dan menyatakan merdeka pada tanggal 4 Februari 2003. Pada tahun 2009, New Hampshire menjadi negara bagian ke-6 di Amerika Serikat yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Gubernur New Hampshire John Lynch menandatangani undang-undang melegalkan pernikahan sesama jenis tersebut setelah mendapatkan dukungan dari warga. Memang gak beres. Tahun 1482, Sri Baguna Maharaja atau Ratu Jayadewata dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Ia mengawali pemerintahan zaman Pajajaran yang memerintah selama 39 tahun, tepatnya pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Pada masa ini, Pakuan mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baginda dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dari ayahnya, atau lebih dikenal dengan Prabu Dewa Niskala, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Pranata.
Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya, Susuk Tunggal. Dengan ini ia menjadi penguasa Sunda Galuh, dinobatkan sebagai dengan gelar Sri Baguda Maharaja. Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Apa namanya? Jadi setelah sepi selama 149 tahun, Jawa Barat kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja berpindah tempat dari timur ke barat untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Di Jawa Barat, Sri Baguda ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi sudah tercatat dalam Kropak 630 sebagai lakon pantun. Dituliskan pada tahun 1518 ketika Sri Baguda masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini menjadi raja di Pakuan. Peristiwa dari segi sejarah berarti saat Sri Baguda mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Westu Kencana atau kakeknya, alias Prabu Wangi menurut pandangan para pujangga Sunda. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya, maka juru pantun mempopulerkan sebutan Prabu Siliwangi. Jadi intinya pada tanggal 3 Juni itu bertepatan dinobatkannya Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran. Oke Bambang, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah gabung dan sudah mampir. Ya, semoga bermanfaat informasi yang kita berikan. Kejadian apa saja yang terjadi pada tanggal 3 Juni. Banyak ya. Dari perperangan mulai dari tahun 700 Masehi sampai ke tahun 2009 sampai juga kembali lagi pada tahun 1400-an, yaitu dinobatkannya Prabu Siliwangi sebagai Raja Pajajaran. Oke, mungkin sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan sudah gabung. Semoga bermanfaat. Kalian suka jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.